kita masih di survival mode. Masih banyak ternyata wilayah-wilayah terisolir yang untuk mendapatkan bantuan berupa beras untuk bertahan hidup itu sulit sekali Bang. Di satu desa di wilayah Aceh Tengah itu setengah genggam beras adalah untuk bertahan hidup satu keluarga di wilayah Aceh Tengah. Tabu dan anomali ketika 2 minggu penuh mereka harus bergiliran listriknya, tapi ketika H-1 listrik hidup. Sebelum Pak Prabowo datang. Sebelum Pak Prabowo datang. Kalau ada satu hal yang paling dibutuhkan hari ini adalah yang menjahit semua upaya-upaya baik yang sudah ada di lapangan itu nggak ada. Ada satu statement dari seorang anak di PD Jaya yang membuat Sherly, yang hilang itu harapan Bang. Kak, ini tuh udah akhir tahun. Kawan-kawan kami di sana udah bicara tentang target 2026. Kami akan sekolah di mana ya? Karena sekolahnya rata. To the point aja. Halo Sobat Cindo, Sumatera berduka dalam ujian semesta, menguji langkah kita menanggapi realita. Di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang kian menantang, kita butuh jernihnya nalar agar arah masa depan tak lagi remang. To the point aja, kita akan mengulasnya bersama sosok muda yang konsisten dengan nalar dan logika, Sherly Anatita. Inong Sherly, terima kasih telah hadir di To the Point aja. Terima kasih Pak Ika, Bang Gaib. Ya, Gak apa-apa ya, saya panggil Inong ya, Iya, karena gak apa-apa. dari orang Aceh. Orang kan? Aceh. Sebentar. Itu Gurindam 12 sampai 13 ya? Itu dia. Luar biasa. Luar Emang biasa. kalau orang Melayu ya. Karena narasumber kita dari Melayu ya kita wajib. Oh, kalau gitu saya nggak mau kalah juga. Nah, Gimana Bang? Petir bukan sembarang petir. Cakep. Cakep. Sampai situ aja. Sampai di situ aja. Iya. Ya, Inong Sherly, sebagai anak muda asal Aceh, bagaimana memandang situasi bencana yang terjadi di Sumatera saat ini? Iya Bang, mungkin Sherly sampaikan dulu bahwa Sherly lahir dan besar di Aceh. Keluarga Sherly, ibu, kakak itu di sana, paman di sana. KTP masih Aceh. Jadi kalau ditanya apa yang pertama kali diingat dari Aceh, ya pulang kampung Pulang gitu. kampung. Pulang kampung. Maka ketika ditanya bagaimana hari ini melihat bencana yang terjadi di Aceh, kalau bencananya saya membedakan dua hal Bang. Pertama bencananya itu sendiri yang boleh jadi ya udah itu bencana. Tapi kalau tentang pertama dampak dan respon atas bencana itu, nah ini yang kemudian menjadi concern dan mengambil perhatian kita semua. Bahkan saya pikir bukan hanya rakyat Sumatera, bahkan hari ini saya lihat internasional sudah mulai memberikan concern terhadap bagaimana respon terhadap bencana yang terjadi di 3 provinsi itu yang dilihat lambat sekali. Per hari ini, podcast ini direkam 3 minggu sudah terlewat, Ya. maka harus diakui kita belum masuk ke rekonstruksi rehabilitas, belum sama sekali belum. Kita masih di survival mode. Masih banyak ternyata wilayah-wilayah terisolir yang untuk mendapatkan bantuan berupa beras untuk bertahan hidup itu sulit sekali Bang. Dan kalau ditanya kondisinya hari ini bagaimana, saya yakin relawan yang hari ini berada di lapangan ini sudah mengabarkan secara real apa yang sebetulnya terjadi di sana. Bahwa antara yang terjadi di Aceh dengan Sumatera Utara atau Sumatera Barat boleh jadi ada karakteristik yang berbeda yang membuat bencana Sumatera di tahun 2025 ini jauh lebih kompleks dibandingkan apa yang terjadi sebutlah back then 2004 tsunami. Karena ini 3 provinsi dan ternyata yang paling parah adalah ketika akses antara satu kabupaten ke kabupaten lain, belum lagi di dalam kabupaten itu ada kecamatan dan desa-desa yang aksesnya juga terputus, maka boleh jadi logistik itu masuk tapi proses distribusinya ke desa-desa yang belum terjamah tadilah yang sulit, yang membuat akhirnya rakyat atau yang menjadi korban harus turun, terutama di wilayah Aceh Tengah, Takengon, Bener Meriah, dan Gayo Luwes dari pegunungan Gayo itu harus turun jalan kaki karena jalanan mereka itu kan di pegunungan ya, Bang ya. Jadi ketika longsor,
motor trail aja sulit untuk melewati. Apalagi kita bisa bayangkan, apalagi mobil, apalagi sebutlah mobil 4x4 misalnya, sulit sekali. Terakhir, Sherly dapat info di titik-titik tertentu masih harus memberikan titik koordinat untuk menaruh bantuan di sana ke TNI AU. Nah, Mbak Sherly kan sudah ke sana kan? 2 kali. Yang terakhir bagaimana situasi di sana? Yang terakhir PLN listrik itu masih sulit sekali. Hidup di jam-jam tertentu dan di titik-titik tertentu, apalagi internet. Dan informasi terakhir yang Sherly dapat di 2 atau 3 hari yang lalu di satu desa di wilayah Aceh Tengah, itu setengah genggam beras adalah untuk bertahan hidup satu keluarga di wilayah Aceh Tengah. Artinya dari informasi ini kita bisa bayangkan bahwa kondisinya itu masih sulit, masih mencekamnya bukan hanya di sosial media, karena hari ini yang dibutuhkan mereka bukan angka statistik lagi, Bang. Yang mereka butuhkan benar-benar adalah logistik. Bukan untuk bertahan hidup, bukan untuk melihat harapan ke depan dan kami akan kembali ke kehidupan normal. Bukannya udah banyak pemerintah menyalurkan relawan segala macam itu? Sherly setuju bahwa relawan sudah berjibaku, berjuang, bahkan banyak relawan yang sudah kelelahan. Pemerintah, Sherly juga harus menaruh respek hormat kepada TNI, Polri yang sudah berjibaku di lapangan, bahkan sampai beberapa waktu yang lalu masih ditemukan mayat-mayat di antara gelondongan-gelondongan kayu. Ya. Artinya semua pihak sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi kalau ada satu yang miss hari ini, Bang, kita nggak punya komando. Jadi semuanya bergerak masing-masing untuk apa yang bisa kita lakukan. Informasi terakhir dari 1 batalion di Gayo Luwes, apa yang bisa kita lakukan ya? Kita punya air, masyarakat butuh air bersih, udah deh kita kasih dulu aja deh. Artinya kan ini udah bukan komandonya seperti apa, terus kita harus melakukan apa. Bayangkan kalau ini jadi satu komando dengan resources yang saya pikir cukup banyak orang baik di Indonesia yang ingin ambil bagian, mau itu dari swasta, mau dari boleh jadi pemerintah. Belakangan 3 hari yang lalu Sherly melihat bahwa nggak sedikit BUMN juga akhirnya mau mengambil bagian. Yang kita hari ini miss adalah kita butuh komando yang bisa menghasilkan gerak-gerak cepat, masif, dan tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Artinya distribusi bantuan yang telah masuk 2 kali Dong Sherly ke lokasi, itu tidak ada yang mengkomandoi. Artinya mereka nyebar sesuai dengan, ya sudah kami datang ke sini, ke desa A katakanlah, ke dusun A, ke dusun B itu, tanpa ada data yang jelas mereka harus kemana, mana yang belum terdistribusi dengan baik. Saya harus bilang demikian, karena data mana yang kita pakai antara sebutlah filantropi ya Bang ya, dengan LAS, dengan sebutlah misalnya Pemda, ini berbeda-beda. Kalau dalam 1 minggu pertama, rasa-rasanya rakyat masih ya udah, namanya 1 minggu kita berusaha untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Sekalipun internet susah sekali. Untuk bisa terhubung itu kita butuh Starlink, dan Starlink itu sampai hari ke-10, ke-11 itu setidaknya di kabupaten yang Sherly datangi titiknya itu baru masuk 10 sampai 11 Starlink. Dan dengan data yang berbeda-beda seperti ini wajar kalau akhirnya kebaikan itu ada banyak tapi berserakan. Dan kalau sesuatu yang baik tapi berserakan, kita sama-sama tahu bahwa ini akan sangat lama. Statement dari pemimpin kita yang menyebutkan bahwa mohon maaf, bahwa ini diprediksi baru akan selesai dalam beberapa 2-3 bulan ke depan. Sherly memikirkan, bayangkan kalau yang mendengar itu adalah mereka korban. Maka karena gini, yang Sherly lihat ya Bang ya, yang terjadi setidaknya yang di Aceh, mungkin dalam beberapa waktu ke depan Sherly akan ikut ke Sumatera Utara, ke Tapanuli, dan ke Sumatera Barat. Tapi setidaknya yang di Aceh yang Sherly datangi, ini kita bukan hanya bicara tentang korban nyawa yang meninggal per hari ini udah di atas 1.000. Tapi ini tentang kerusakan masif yang terjadi sebagai impact dari bencana sebutlah banjir bandang atau longsor ini nggak bisa hanya relawan aja, saya pikir.
nggak bisa gelondongan-gelondongan kayu yang ada di tengah-tengah perumahan hingga 2 desa di 1 kabupaten itu hilang. Itu nggak bisa. Itu relawan ada batasnya untuk mengerjakan sesuatu. Ini jelas harus diambil alih oleh pemerintah. Kalau pemerintah daerah, sebutlah dalam hal ini di Aceh, sudah menyebutkan bahwa ini berat sekali. Kalau di titik yang saya datangi di Gayo Luwes, Bupatinya menyebutkan bahwa Gayo Luwes kembali ke 25 tahun yang lalu, Ser. Ketika harus mengirimkan logistik ke desa di sebelah sana, kami harus pakai tali string yang pakai drum biru itu, Bang. Iya. Kami harus ke sana, kalau enggak rakyat kami, warga yang di sana nggak makan. Itu benar-benar berarti aksesnya terputus sama sekali. Terputus, Bang. Itu saya lihat ada posting satu jembatan yang menghubungkan ke kecamatan selanjutnya. Itu saya harus akui tebal jembatannya, tapi ketika 4 hari hujan deras berturut-turut, gelondongan kayu yang menabrak jembatan itu membuat jembatan itu rusak. Disebutkan kalau hanya mengandalkan dari anggaran kami, 1 tahun PNS di sini tidak digaji nggak akan selesai ini jembatan. Waduh. Kita sama-sama tahu akhirnya bahwa yang dihadapi bukan hanya tentang selesai permasalahan terus atensi kita nggak lagi ke Sumatera ini tentang bagaimana anak-anak mereka punya harapan di tahun 2026 sampai seterusnya. Ada satu statement dari seorang anak di PD Jaya yang membuat Sherly, yang hilang itu harapan, Bang. Kak, ini tuh udah akhir tahun. Kawan-kawan kami di sana udah bicara tentang target 2026. Kami akan sekolah di mana ya? Karena sekolahnya rata. Sedangkan diprediksi bahwa tanpa, dalam hal ini mengenai status bencana mungkin itu hal lain. Ya. Tapi tanpa campur tangan pemerintah pusat, maka diprediksi 25-30 tahun Aceh bisa kembali ke kehidupan normal. Itu kita baru bicara Aceh ya. Kita baru bicara Aceh, belum di Sumatera Utara. Dan yang ingin saya highlight adalah, ini kan adalah sesuatu yang kita lihat sekarang, ini kan hilir ya Bang ya. Hulunya bukan di situ. Hulunya adalah bencana di Sumatera ini akhirnya membuka mata kita semua sebagai warga bahwa hutan kita udah nggak baik-baik aja. Kalau di Sumatera, statement dari pimpinan redaksi Netgeo, Sherly izin kutip, menyebutkan bahwa di Sumatera itu ada hutan tropis yang diakui oleh UNESCO, itu sudah terancam statusnya, itu sudah menunjukkan bahwa hasil dari curah hujan yang tinggi bisa mengakibatkan kayak begini, itu di Sumatera, maka bisa diprediksi pulau-pulau yang lain itu 2-3 kali lipat lebih cepat akan terjadi hal yang sama ketika curah hujannya sama. Jadi, maaf saya potong. Jadi dalam pantauan Sherly ke Aceh, di beberapa wilayah di Aceh selama 2 kali, ini bukan hanya sekedar faktor alam, tapi juga kegagalan sistemik kita dalam mitigasi bencana. Ya, saya harus bilang demikian. Lambatnya kita, dalam hal ini pemerintah, dengan segala hormat, untuk penanganan bencana, setidaknya yang ada di Aceh, membuat 3 minggu sudah berlalu, tapi ternyata masih banyak wilayah yang bahkan masih berusaha untuk mendapatkan logistik dasar, yaitu beras. Sehingga kalau di Takengon, di Aceh Selatan, karena mereka punya, basisnya kan adalah perkebunan kan gitu ya. Jadi mereka punya hasil cabai, mereka punya kentang. Akhirnya mereka turun. Mereka turun dari gunung, memikul cabai, ubi, apa yang mereka punya. Dan sampai di bawah, iya ya, ini posko-posko tempat memasak itu terbatas sekali, hanya bisa menanggung 400, 300. Ya udah deh, kita jalan yang terdekat kayak gimana, aksesnya adalah ke Lok Sumawe. Kita jalan ke Lok Sumawe untuk menjual cabai kita. Orang-orang di Lok Sumawe juga akhirnya kami hanya bisa membeli semampu kami. Kan logikanya kan begitu ya Bang. Sehingga ketika satu relawan sebutlah datang ke Aceh Tengah, punya ide, punya gagasan untuk gimana kalau cabai-cabai di sini kita jual di luar Aceh. Ini aneh Bang. Kalau ide dan gagasan mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat sampai keluar dari seorang relawan atau influencer atau name it, maka kita tahu ada spot kosong yang tidak diisi oleh pemerintah. Karena itu adalah seharusnya bagian dari proses pasca bencana yang dilakukan oleh pemerintah.